warahmatullahi wabarakatuh. Susi Budi Utami Yulian Tias, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb dari SDN Manding Daya 1. Ini saya tidak sendiri tapi ditemani oleh rekan saya selama beliau guru kelas 4 di SDN Manding Daya 1. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya, Ibu. Ada waktu untuk ke depan mungkin sekitar 15 menit ke depan bisa, Bu? Bisa. Baik, Bu. Begini, Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Kemudian tujuan dilakukannya supervisi ini, Ibu, itu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian proses ini juga merupakan langkah awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar nantinya Ibu lebih siap, kemudian percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi Ibu. Begitu ya, Ibu? Baik, Ibu. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Nah, untuk tujuan itu, Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua. Yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi pola gambar yang bisa dan mungkin yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Kemudian yang kedua, siswa mampu membuat pola gambar membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Itu, Ibu. Berarti jadi ada dua tujuan ya, Bu, yang ingin Ibu capai. Yang pertama itu tujuannya siswa mampu mengidentifikasi pola gambar membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua itu tujuannya adalah siswa mampu membuat pola gambar baik membesar maupun mengecil dengan melibatkan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan caca sampai 100. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Ibu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Baik, untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Pada aspek pengetahuan, siswa dapat menentukan pola gambar membesar dan mengecil yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca. Untuk aspek keterampilannya, siswa dapat membuat gambar. Membuat ya, Ibu? Ya, membuat pola gambar ya? Membesar dan mengecil ya. yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Baik, Ibu. Jadi ada dua aspek yang ingin Ibu kembangkan nantinya dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, meliputi aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu siswa mampu mengidentifikasi ya pola gambar baik itu membesar maupun mengecil dengan melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk aspek keterampilannya berarti siswa nanti itu bisa membuat pola gambar yang membesar dan mengecil melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Baik, Ibu, terus untuk ini saya yang ingin saya tanyakan, ini pertanyaan penasaran untuk strategi pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam kelas itu seperti apa, Ibu? Baik, Bu. Untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Model pembelajaran saya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah.
Metodenya, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya, berarti Bu, untuk metode yang akan Ibu gunakan nanti itu bukan ceramah lagi ya Bu, tapi sudah bervariasi ya Bu. Bervariasi. Ada diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu, terus untuk media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti di dalam kelas itu menggunakan media pembelajaran apa ya Bu? Untuk media, nanti saya akan menggunakan pola gambar dari kertas stick note dan Ya. kertas karton. Ya. Dan tentunya dengan LKPD-nya. Lengkap dengan lembar kerja peserta didik ya Ibu? Iya. Ya, baik Ibu. Kira-kira Ibu, nih, untuk penerapannya itu kapan Ibu yang akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan jam berapa Ibu? Untuk kegiatannya akan saya lakukan di hari Senin, jam pertama Ibu. Ya, baik Ibu, berarti nanti hari Senin jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, kemudian saya akan melihat dan juga ikut mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam pembelajaran Ibu ketika Ibu mengajar di dalam kelas. Nantinya Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau supervisi ini, kita adakan percakapan seperti ini lagi ya Bu. Mungkin itu untuk percakapan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh Bapak Ahmadi sebagai pengajar praktek saya di Pendidikan Guru Madura Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Begitu ya Ibu? Baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu atas jawaban-jawaban serta pertanyaan yang saya sampaikan ini kepada Ibu. Ibu sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di hari Senin nanti ya Bu ketika observasi di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap mau belajar? Silakan kalian tepuk konsentrasi dulu. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Terima kasih. Semangat sekali kalian. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Nah, pada pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah siswa mampu mengidentifikasi pola gambar dan pola bilangan yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 100. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa dapat membuat pola gambar yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai dengan 100. Untuk itu, kalian harus memperhatikan dulu apa yang ada di papan. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat gambar ini? Ini gambar apa? Jadi gambar bintangnya ada berapa? 3. Gambar bintang ini akan membentuk suatu pola yang namanya segi. Ada lagi pola bilangannya yaitu pola gambarnya. Pola gambarnya
Jadi pola gambar adalah apa ini? Susunan gambar ya, yang bisa membentuk suatu pola tertentu. Apakah pola gambar? Segitiga. Apakah berbentuk pola gambar? Panjang. Jadi susunan dari apa tadi? Susunan dari apa ini? Gambar yang akan membentuk suatu pola. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pada pelajaran berikutnya, Ibu tanya dulu. Biasanya kan kalian punya hobi yang berbeda-beda. Nah, saya tanyakan kepada kalian, siapa yang suka menggambar? Bagus. Sekarang siapa yang suka berhitung? Iya, bagus. Sedangkan yang terakhir adalah siapa kalian yang suka tampil ke depan? Iya, nanti siapa yang akan tampil ya ke depan? Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 3 kolam besar. Saya Rani, Irza, Izati, Nabila. Pola gambar adalah susunan dari pola gambar-gambar yang membentuk suatu pola tertentu. Pola bilangan adalah susunan dari gambar yang terkecil menuju ke yang terbesar. Ini contoh dari pola membesar: 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, 9. Hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jadi dapat disimpulkan pola gambar. Apa pola gambar? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Dihadiri dengan tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semuanya hebat. Nah, sekarang jangan lupa belajar, jangan sering bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Budi Utami Yulian Tias, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sumeneb dari SDN Manding Daya 1. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan saya Ibu Salama, guru kelas 4 di SDN Manding Daya 1, dan Bapak Ahmadi sebagai pengajar praktek di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sumeneb. Baik, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, 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 Bu. Mohon izin Bapak Ahmadi sebagai Silakan. pengajar praktek, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi mungkin 15 menit ke depan. Boleh ya Pak?
silakan Ibu, silakan. Untuk Ibu Salama, ada waktu ya Ibu, boleh ya Bu? Ada waktu. Nah, baik Bu, terkait saya sebagai calon guru penggerak, saya ada beberapa tugas yang harus diselesaikan di LMS, yaitu saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu Salama. Tentunya saya memilih Ibu karena Ibu merupakan guru senior di SDN Negeri Jaya 1. Selain itu juga Ibu bisa berbagi pengalaman praktik dari hasil kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah dilakukan sebelumnya Ibu. Iya. Terkait dengan rangkaian pembelajaran yang sudah kami lakukan berdua Ibu, saya bisa menanyakan bagaimana Bu perasaan Ibu setelah dilakukan observasi pembelajaran di kelas kemarin Bu? Mungkin karena belum terbiasa, agak sedikit tegang dan grogi. Tegang itu menghilang dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa menceritakan kembali pada saya mengenai area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Langkah awal, saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk pengetahuan siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada soal pola gambar dengan cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pola gambar tersebut. Sedangkan untuk keterampilannya, siswa dapat menyusun pola gambar membesar dan mengecil. Berarti untuk area pengembangannya Ibu menggunakan dua ya Bu? Iya. Area pengetahuan dan area keterampilan. Sedangkan untuk pengetahuan itu siswa dapat menyelesaikan permasalahan pada pola gambar dan pola bilangan dengan melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk area keterampilannya ya Bu, itu siswa dapat menyusun pola gambar membesar dan mengecil dengan melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Kemudian Bu, untuk selanjutnya itu sejauh mana Bu area pengembangan yang Ibu lakukan itu, yang Ibu lakukan barusan, apakah itu sudah berhasil atau tidak Bu di dalam kelas? Alhamdulillah sudah dilakukan dan berjalan dengan baik. Namun masih ada saja kekurangannya. Ya Bu, menurut Ibu ini ya, saya penasaran, kekurangan itu apa sih Bu? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yaitu masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Artinya masih ada siswa yang masih kurang aktif. Berarti gini ya Bu, di dalam kelompok, ketika Ibu melakukan diskusi, anak-anak melakukan diskusi kelompok, berarti masih ada siswa yang belum terlibat di dalam kegiatannya. Kemudian artinya masih ini ya Bu, mengandalkan teman seperti itu. Iya. Ya. Nah, kira-kira Bu, itu disebabkan oleh hal apa Bu? Disebabkan oleh pembagian kelompok mungkin Bu. Pembagian kelompoknya kurang rata seperti itu. Iya. Kemudian untuk selanjutnya ya Bu, padahal yang mau ditanyakan sudah, nanti saya cut ini. Baik Ibu, mungkin ada langkah-langkah lain dalam mengatasi permasalahan seperti itu Ibu? Iya, untuk kedepannya saya akan membagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak. Misalnya gaya belajar anak yang kinestetik, audio, dan audiovisual. Dengan begitu, jadi anak-anak insya Allah akan terlibat semua dalam kegiatan pembelajarnya. Artinya kelas itu akan hidup. Iya. Baik Ibu, untuk rencana itu rencana yang barusan Ibu sampaikan itu kira-kira kapan nih Ibu yang bisa melakukan aksi perubahan tersebut? Maunya sih secepatnya. Tapi ini kan sebentar lagi sudah memasuki liburan semester ganjil. Jadi insya Allah semester depan saja. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan. Untuk pembelajaran selanjutnya saya berharap bisa Ibu berbagi pengalaman praktik ini dari hasil kegiatan pasca observasi ini.
bisa berbagi dengan rekan sejawat ya Ibu. Saya doakan semoga pembelajaran selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ahmadi bisa memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan saya sebagai CGP dan rekan saya Ibu Salama. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya amati dari kegiatan Bu Susi selaku CGP dengan teman sejawat kaitannya dengan pasca observasi ya, Iya. karena di situ ada aturannya harus berbentuk tirta ya, Iya. ya bentuk tirta. Maka setelah saya amati dari tirta yang Ibu sudah lakukan, ternyata alhamdulillah dari tujuannya sudah jelas, terus mengidentifikasi Bu Salama kaitan dengan area pengembangannya sudah diidentifikasi ya. Terus rencananya sudah ditanya dijawab, nanti secepatnya, cuman butuh waktu mungkin karena mepet liburan ya, sudah rencana tinggal tanggung jawabnya nanti ya, tanggungnya mudah-mudahan kolaborasi CGP Bu Susi dengan Bu Salama di SDN Mandingdaya ini terus berkembang untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah, sehingga nanti pembelajaran yang dilakukan di Mandingdaya itu mengacu kepada pembelajaran yang berpihak kepada kebutuhan anak, begitu ya. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ke depan terus bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pasca observasi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.